Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Selamat berjumpa di video pembelajaran kali ini. Ait, tunggu dulu. Simak terus ya. Tada! Ananda semua, kali ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghormati. Namun sebelum itu, mari kita awali dulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Ananda semua, perhatikan gambar-gambar tempat ibadah ini. Ada banyak agama yang dilindungi di Indonesia. Karena itu, toleransi antar umat beragama sangat penting. Untuk memahami makna toleransi, yuk mari kita pelajari Quran Surah Al-Kafirun berikut ini. Mari kita baca ayat per ayat beserta artinya, diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Silahkan diulangi. Iya, bagus. Selanjutnya, ayat yang ketiga berbunyi wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang selanjutnya wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang kelima yang bunyinya sama dengan ayat ketiga tadi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian surah ini ditutup dengan ayat yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak yang ada di rumah, surah Al-Kafirun memiliki arti orang-orang kafir. Merupakan urutan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut sebagai surah Makkiyah. Oh ya, apa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surah ini sebagai tuntunan kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus berkeyakinan yang kuat terhadap agama yang kita anut. Yakin dengan kebenaran agama Islam. Karena kita yakin dengan agama yang kita anut, maka janganlah kita mencampurnya dengan agama lain. Jadi yang kedua adalah jaga kemurniannya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Quran Surah Al-Kafirun ini, kita janganlah menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang keempat, kita juga tidak boleh bersikap mengganggu pemeluk agama lain. Kita
kita harus menghormati adanya perbedaan ini yang disebut dengan istilah toleransi. Ananda semua yang di rumah, mengapa Quran surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah? Tentu ada penyebabnya. Penyebab turunnya ayat Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab turun surah Al-Kafirun yaitu dikisahkan ada 4 orang bangsa Quraisy. Yang pertama Al-Walid bin Mughirah, Al-Aus bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan yang keempat Umayyah bin Khalaf. Keempat orang ini adalah tokoh bangsa Arab pada waktu itu. Keempat pemuka bangsa Arab ini, mereka datang menawarkan harta, wanita, dan tahta. Bahkan sampai menawarkan untuk bergantian agama. Sehingga turunlah surah Al-Kafirun sebagai jawaban bagi mereka. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari aneka ragam budaya, ratusan suku bangsa, serta beberapa agama dan kepercayaan yang diakui dan dilindungi secara hukum sebagai agama yang dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga sudah seharusnya kita bersikap saling menghormati, toleransi terhadap semua perbedaan ini, tetap melakukan hubungan yang baik selama tidak mencampur adukan agama yang kita yakini. Sungguh indah hidup rukun dan damai berdampingan. Dan kita sebagai muslim harus selalu berusaha menjaga kedamaian ini, serta tetap menjaga prinsip-prinsip yang diajarkan dalam surah Al-Kafirun tadi, yakni lakum dinukum waliyadin. Nah, demikian kita sudah mempelajari tentang makna surah Al-Kafirun serta cara mengamalkannya. Tetap semangat ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.